Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi baik Bapak Ibu guru sekalian, di video kali ini kembali lagi admin akan membagikan informasi terkait alasan yang jelas sehingga ASN P3K itu tidak bisa dimutasi. Jadi di sini kita akan mencoba membahas terkait banyak pertanyaan, apakah ASN P3K itu bisa dimutasi atau tidak. Artinya misalkan seorang guru berstatus ASN P3K pada saat penempatan di sekolah A, apakah bisa pindah, apakah 2-3 tahun kemudian bisa pindah ke sekolah C misalkan. Nah, di sini kita akan bahas bahwasanya untuk berdasarkan aturan resminya itu di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, di situ sudah tersirat bahwasanya ASN P3K itu tidak bisa dimutasi, dan di sini kita akan coba bahas secara tuntas teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut saja. Nah, di sini di salah satu postingan dari Komisi Aparatur Sipil Negara KSNRI, Komisi ASN Resmi. Di sini dikatakan bahwasanya maka kontrak P3K dengan PPK, yaitu siapa itu PPK, berarti gubernur, bupati, wali kota, itu sifatnya by name atau by name dan by address, sehingga permintaan mutasi dari seorang ASN P3K itu sama dengan mengakhiri kontrak. Artinya begini teman-teman ya, misalkan jika ada seorang ASN P3K itu minta dimutasi, itu sama halnya teman-teman ASN P3K itu ingin mengakhiri kontraknya. Kenapa? Karena kita ketahui bersama bahwasanya untuk kontrak kerja P3K dengan PPK itu sifatnya by name dan by address, berarti tidak ada istilahnya mutasi teman-teman ya, kecuali kedepannya ada revisi aturan ini seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini postingan lagi dari Komisi Aparatur Sipil Negara yang kami dapatkan di Instagram. Di sini dikatakan kenapa ASN ya, ada pertanyaan besar. Kenapa ASN P3K tidak bisa dimutasi? Di sini jawabannya jelas teman-teman ya, bahwasanya P3K merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja ya. Jadi istilahnya P3K adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Ini sumbernya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Itulah yang melandasi kenapa ASN P3K itu tidak bisa dimutasi. Karena memang tujuan dari pengangkatan ASN P3K itu adalah untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah. Misalkan pada saat penerimaan guru P3K yang kurang gurunya itu misalkan di sekolah A, maka disitulah dibuka formasinya. Nah, di situ nantinya guru P3K akan mengabdi dan tidak bisa dimutasi karena disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Ketika teman-teman meminta ingin dimutasi, itu sama halnya dengan mengakhiri kontrak ya. Di sini dasarnya adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 seperti itu. Nah, di sini kita bisa cek selengkapnya informasinya. Ini aturan resminya ya, salah satu yang mengatur, yang menyiratkan di dalamnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, kita coba cek lagi. Nah, di sini pasal 7 kami sudah screenshot. Di pasal 7 di sini katakan di ayat yang kedua, P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
Huruf B merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah daerah. Berarti ada kata kebutuhan instansi pemerintah, berarti disesuaikan dengan kebutuhan. Berarti dia bisa dimutasi, karena ketika dimutasi maka kebutuhan itu kembali akan berkurang lagi teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi itulah yang melandasi sehingga ASN P3K itu tidak bisa dimutasi seperti itu, kecuali ada perubahan peraturan seperti itu. Nah, di sini di salah satu media elektronik kita coba cek pemaparan dari Bapak Bima Harewisana selaku pelaksana tugas atau PLT Kepala BKN. Di sini dikatakan bahwasanya Bapak Bima Harewisana dalam konferensi pers virtual yang digelar BKN mengatakan P3K tidak dapat diberhentikan atau dilakukan pemutusan kontrak secara semena-mena. Nah, di sini dikatakan bahwasanya perjanjian kontrak ini bukan soal batas waktu kerja, misalnya 1 tahun, 2 tahun, tetapi apa saja yang harus dilakukan oleh P3K dan bagaimana target pencapaiannya. Jadi terkait perjanjian kontrak itu bukan persoalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahunnya teman-teman ya. Tetapi yang sangat diperhatikan di situ adalah apa saja yang akan dilakukan oleh P3K dan bagaimana target pencapaiannya. Seperti itu teman-teman ya. Ini yang lebih utama dimonitor oleh pemangku kebijakan seperti itu. Di sini dilanjutkan ya bahwasanya jika seseorang P3K bisa memenuhi target-target yang diberikan dan dikerjakan dengan baik, tentu tidak perlu takut untuk diberhentikan. Menurutnya, tidak mudah untuk memberhentikan ASN. Harus ada suatu prosedur dan penilaian objektif yang harus dilakukan seperti itu ya. Pemerintah juga akan membuat aturan yang ketat dalam penilaian kinerja P3K. Untuk P3K guru tentu akan ada tambahan aturan yang akan diberikan oleh instansi pembina jabatan fungsional guru, yaitu tentunya Kemdikbudristek seperti itu. Nah, jadi memang untuk ASN itu tidak mudah untuk diberhentikan ya. Harus ada sesuatu prosedur dan penilaian objektif yang harus dilakukan seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini dilanjutkan lagi, kriteria-kriteria kinerja guru akan dibuat oleh Kemendikbud untuk menilai seorang guru secara objektif. Kalau penilaian tentang guru ini baik secara objektif, tentu tidak bisa dilakukan pemberhentian begitu saja. Karena P3K akan mendapatkan nomor induk NIP yang diberikan oleh BKN. Sehingga setiap penerimaan, penetapan, dan pemberhentian seorang pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja akan masuk dalam database ASN P3K. Tentunya ini adalah menjadi kabar gembira bagi ASN P3K bahwa tidak mudah untuk memberhentikan ASN P3K karena statusnya itu sama dengan PNS teman-teman ya. Salah satu persamaannya itu adalah P3K itu mendapatkan NIP dari BKN. Jadi itu sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Oke. Nah, di sini pengadaan guru dengan skema P3K 1 juta ini sudah dikaji sejak lama. Untuk tahun ini terdapat kebutuhan mendesak pengangkatan P3K dalam jabatan guru ini disebabkan terjadinya kekosongan guru di banyak daerah. Nah, ketika kekosongan guru ini sudah terpenuhi, maka tidak ada alasan lagi bagi guru P3K untuk meninggalkan sekolah tersebut, karena tujuan pengangkatan guru P3K itu tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan guru di setiap daerah atau di banyak daerah. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini video admin, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.